kita begitu belok out, nutup gas, itu motornya langsung tegak berdiri. Begitu tegak berdiri, udah pasti lurus, nggak akan belok. Tapi kalau kita gas pelan-pelan, itu bisa masuk lagi ke dalam, bisa ngikutin lagi jalur. Berikutnya tighten on bars atau memegang keras-keras stang. Biasanya gitu, kalau kita udah ngerasa mau out, ngerasa mau celaka, stangnya dipegang kuat-kuat, bener kan? Karena takut stangnya kita pegang yang kencang, padahal itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Semakin kencang kita megang stang, semakin liar motornya, semakin tidak dapat dikendalikan. Kenapa? Fisika motor, secara fisikanya dari sananya, dia akan selalu bergerak lurus walaupun dengan tanpa pengendaranya, ya kan? Nah, lihat motor kalau celaka jalan sendiri, itu dia pasti akan bersifat begitu, dia akan selalu tegak lurus. Nah, kalau misalnya motor melewati lubang, yang pertama kita rasakan adalah bantingan di setang kan? Itu bantingan di setang adalah akibat dari motor yang berusaha untuk meneruskan jalannya, menstabilkan dirinya sendiri. Jadi sebenarnya nggak perlu kita stabilin, itu motor pasti stabil sendiri. Tapi yang terjadi kalau kita menahan stang terlalu keras, pada saat motor akan menstabilkan dirinya sendiri, tapi karena stangnya kita tahan dengan kekuatan besar, maka dia terganggu dan akhirnya berakibat motornya semakin oleng, bukannya malah jadi benar. Jadi kalau misalnya kita ketemu kesalahan itu, ketemu misalnya out atau tiba-tiba ada halangan di depan, lubang segala macam, peganglah stang dengan relax, jangan dipegang kuat-kuat. Karena apa? Semakin kuat kita megang stang, maka bantingan dari motor ke badan kita akan semakin besar. Itu yang bahaya, yang akan membuat kita cedera. Oke, berikutnya narrow and vertically hunting field of view. Artinya pandangannya menyempit. Biasanya kalau orang udah mulai stres atau panik, misalnya masuk tikungan aja yang gampang, masuk tikungan tiba-tiba out, itu pandangan matanya langsung menyempit. Yang asalnya wide langsung jadi narrow, langsung jadi kecil. Itu memang reaksi biologisnya manusia seperti itu kalau mengalami mengalami halangan atau mengalami kejadian seperti itu. Maka kita sebaiknya tetap rileks agar pandangan kita tidak menyempit. Gimana caranya? Jangan mudah tegang, jangan mudah stres. Karena kalau seperti tadi pertama kita bilang, kita naik motor kan buat fun. Jadi naik motor itu seharusnya fun, bukan jadi stres. Karena banyak beberapa rekan-rekan yang setelah naik motor begitu turun malah badannya pegal-pegal. Pasti banyak kan? Itu berarti sebenarnya dia nggak fun, kurang fun. Karena apa yang bikin kita pegal-pegal? Karena stres. Kalau kita fun, turun motor pasti ketawa-ketawa, bahagia. Berikutnya fix attention atau menguji pandangan. Nah, ini salah satu kejadian yang paling sangat harus dihindari. Fix attention di sini adalah pada saat kita akan jatuh, itu biasanya pandangan kita akan terkunci terhadap satu objek. Misalnya kita belok ke kiri, ternyata kita out, kita melebar keluar, sudah itu di depan ada tiang listrik. Biasanya kita akan berpikir, aduh jangan kena tiang listrik, jangan kena tiang listrik. Itu padahal kita dengan begitu mengunci pandangan ke tiang listrik tersebut, dan pasti nyambungnya ke tiang listrik, pasti jatuhnya ke tiang listrik. Karena sudah sifat biologis manusia, kita akan menuju ke tempat apa yang kita lihat. Jadi kalau misalnya kita mengalami kejadian seperti itu, out, jangan mengunci pandangan. Sebaiknya kita mencari escape line, mencari jalur kabur yang lebih up, supaya tidak mengunci pandangan tersebut. Nah, ini dilanjut ke steering in the direction of fixed attention. Jadi kalau kita melihat ke sana, maka kita akan menuju ke sana. Jadi yang harus dihindari kalau kita mengalami kejadian seperti itu adalah jangan melihat kemana kita pengen jatuh, tapi berusahalah supaya tidak jatuh. Begitu. Yang berikutnya adalah no steering, frozen atau ineffective steering. Jadi kaku, biasanya kaget. Kalau orang sudah melebar keluar di tikungan, biasanya dia kaget, bingung mau ngapain. Jadi stangnya ke kanan enggak, ke kiri enggak, ngegas enggak, rem enggak. Dan itu akhirnya berujung pasti akan fatal. Yang ketujuh adalah break
Dimana ini nanti berhubungannya dengan breaking point. Pada saat kita mengalami kesalahan braking atau braking errors, itu bagaimana kita secepat mungkin, sesegera mungkin mengkoreksi kesalahan tersebut supaya tidak menjadi berkelanjutan. Karena sekali kita salah rem, kedepannya pasti salah terus, karena diawali dengan salah. Makanya kita harus ngerem dari awal sudah benar, supaya kedepannya benar. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke, belum ada, kita lanjut ke pandangan. Pandangan atau track scanning. Nah, ini salah satu yang paling penting kalau kita touring, apalagi kalau touring bergerombol atau touring rombongan grup. Biasanya orang yang di belakang itu akan menitipkan matanya terhadap motor yang di depan, benar nggak? Jadi kita berkendara tuh ngelihat motor yang di depan, bukan ngelihat jalan. Padahal itu yang paling bahaya. Kenapa bahaya? Kalau yang di depan jatuh, kita pasti ikutan jatuh, ya kan? Karena apa yang dia injek, apa yang dia lintas, kita pasti ikutan. Makanya kita harus melakukan track scanning. Dimana track scanning ini adalah melihat jauh ke depan semaksimal mungkin. Semakin jauh kita melihat ke depan, maka semakin bagus. Berarti kita bisa mengantisipasi semua skenario yang bakal terjadi. Misalnya kita bisa melakukan pandangan, kalau matanya masih bagus mungkin bisa sampai 100 meter ke depan. Otomatis di 100 meter ke depan, kalau misalnya ada apa-apa, kita udah bisa memperhitungkan apa yang harus kita lakukan. Apakah kita harus belok ke kanan, atau belok ke kiri, atau ngerem, atau bahkan mungkin harus ngegas. Yang berikutnya, kayak, nah, pandangan versus kecepatan. Kita lihat di sini. Ini adalah pandangan mata manusia, di mana pada kecepatan 20 km per jam itu pandangannya yang paling luas. Seiring dengan kecepatan bertambah, maka pandangan kita akan semakin menyempit. Dari 20 ke 40, semakin kecil lagi ke 60, lalu ke 80. Kebayang yang jalan 120 km berarti kecil apa pandangannya, kan? Nah, dari sini kita memahami apa yang harus kita lakukan kalau kita berkendara di atas kecepatan ini. Ini ilustrasi ini untuk menunjukkan kalau semakin cepat kita berkendara, maka pandangan kita akan semakin menyempit, semakin kecil, dan itu akan semakin membahayakan karena kita tidak pernah tahu apa yang ada di samping kanan dan di samping kiri, karena kita akan fokus melihatnya ke depan. Oke, berikutnya. Nah, ini you go where you look. Jadi kita tuh akan selalu jalan kemana yang akan kita lihat. Kalau misalnya seperti gambar ini di tikungan, ini tikungannya ke kanan tapi dia kepalanya jauh ke kanan banget, karena tikungannya masih panjang. Jadi kalau di tikungan itu jangan melihat ke satu titik tikungan pertama saja, tapi melihat ke tikungan berikutnya. Itu jadi kita bisa antisipasi apa yang terjadi. Setelah kita belok ke kanan, di depan belok ke kiri atau belok ke kanan lagi atau lurus. Kalau kita hanya melihat ke satu tikungan, begitu selesai satu tikungan A, nanti di tikungan B-nya kita pasti ngaco, kita pasti out. Makanya kita begitu masuk tikungan A, matanya udah di tikungan B. Itu kalau tikungannya tidak blind spot, tikungannya lancar, maksudnya pandangannya jelas. Nah, untuk beberapa tikungan blind spot itu kita harus lebih waspada. Kita tetap melihat ke titik terjauh tikungan. Berikutnya, nah ini marking your territory. Jadi kita naik motor, terutama kalau saat bergerombol, saat rombongan, itu yang harus kita pahami betul adalah jarak antara rombongan, antara motor depan dengan motor di belakang kita. Itu minimal 1 detik. 1 detik jarak perbedaan waktunya. Kalau kurang dari 1 detik ini pasti risiko besar. Kita akan pada saat ada pengereman mendadak itu akan tabrakannya beruntun. Makanya kita harus hafal betul 1 detik antara yang depan belakang, yang depan kita sama belakang kita itu harus 2 detik. Ini kalau pada kecepatan kurang lebih 60 km per jam. Semakin cepat kecepatan yang kita jalani, maka jaraknya akan dikali 2. Semakin lebar, semakin lebar, semakin lebar. Jadi jangan sampai di kecepatan 40 segini, di kecepatan 60 segini, di kecepatan 80 segini. Itu bisa bahaya. Bisa bahaya. Oke, berikutnya saya. Nah, review. Di sini kita lihat pandangan
tampilan dari kaca spion di belakang kita tuh sebenarnya seperti ini. Ada dua bagian blind yang sama sekali tidak terlihat di spion, yaitu yang bagian yang warna merah. Ini kalau ada motor atau kendaraan apapun di dalam segitiga merah ini, otomatis nggak akan kelihatan. Jadi kita harus benar-benar hati-hati dan menggunakan kaca spion yang benar-benar fungsional. Jadi jangan sampai kaca spionnya cuma sekedar gaya, karena itu bahaya. Karena kita nggak pernah tahu apa yang ada di belakang. Nah, berikutnya kita masuk ke teknik ngerem. Teknik ngerem di sini sebenarnya gampang-gampang susah. Kenapa gampang-gampang susah? Karena ada beberapa para biker yang mereka lebih senang menggunakan rem belakang daripada rem depan, dengan alasan katanya rem depan terlalu pakem, takut. Padahal rem depan memang didesain harus lebih pakem daripada rem belakang. Kenapa demikian? Kita lihat di sini. Pada saat proses pengereman terjadi, center of gravity yang dibulat di tengah-tengah di dekat dengkul itu, Pak, itu akan bergeser ke depan, sehingga bobot pindah ke depan ke shockbreaker depan. Maka shockbreaker depan akan dikompres dan turun ke bawah kan kalau ngerem. Otomatis traksi terbesar ada di ban depan, sedangkan ban belakang pasti traksinya berkurang. Jadi kalau dengan posisi seperti ini kita menggunakan rem belakang, sebenarnya sia-sia, betul kan? Karena traksinya kurang. Istilahnya gini, dengan menggunakan rem depan kita bisa ngerem dengan jarak 10 meter. Tapi begitu pakai rem belakang mungkin bisa 20 sampai 30 meter baru berhenti, karena traksinya sangat sedikit, sangat sedikit. Jadi sebaiknya motor apapun itu menggunakan rem yang pertama kali adalah rem depan untuk di trek kering ya, maksudnya di jalan kering. Kalau jalan kerikil atau jalan basah itu perlakuannya beda lagi. Kita bisa menggunakan rem depan secara perlahan, atau bisa diawali dengan rem belakang dulu sedikit, begitu kecepatannya udah turun baru kita menggunakan rem depan. Kalau di trek basah atau kerikil kita menggunakan langsung rem depan sekaligus, pasti jatuh karena permukaannya traksinya kurang. Demikian. Selanjutnya, nah ini brake controlling. Kalau untuk motor-motor sport, penggunaan rem belakang salah satunya sangat penting, yaitu untuk mengontrol posisi ban. Biasanya kalau misalnya kecepatannya terlalu cepat, kita menggunakan kontrol badan belakang kita dengan menggunakan rem belakang. Untuk matic juga sebenarnya sama, kita menggunakan rem belakang dengan handle sebelah kiri. Nah, berikutnya finger position on the lever atau posisi jari di tuas. Nah, ini ada dua tipe lah istilahnya, dua tipe, yaitu satu yang sebelah kiri itu dengan menggunakan 4 jari untuk pengereman, dan yang berikutnya sebelah kanan ini menggunakan 2 jari untuk pengereman. Kira-kira efektif yang mana? Ada yang tahu nggak? Yang 2 jari dibanding yang 4. Oke. Memang menggunakan 2 jari jauh lebih efektif daripada 4 jari. Kenapa? Sebenarnya otot yang paling besar adalah ada di 2 jari ini. Jadi yang 2 jari ini tidak terlalu berperan banyak. Yang paling penting ada 2 jari ini. Selanjutnya, dari kecepatan kita dari posisi throttle off dengan throttle tuas jari menuju tuas itu lebih cepat dengan 2 jari daripada 4 jari. Jadi lebih memotong waktu respon. Waktu respon kita dipotong sepersekian detik dengan menggunakan 2 jari. Nah, berikutnya hard brake. Hard brake ini kalau orang istilahnya kebanyakan bilangnya panic brake. Padahal sebenarnya kalau naik motor nge-brake gak boleh panik, ya kan? Kalau naik motor nge-brake panik udah pasti ujung-ujungnya celaka. Makanya kita menggunakan hard brake ini harus bijaksana. Bagaimana cara hard brake yang baik? Cara hard brake yang baik adalah dengan menggunakan rem depan dulu, pertama-tama secara kuat, lalu dilepas dan berikutnya dilanjut dengan rem belakang. Jadi kalau melakukan hard brake jangan berharap kalau motor begitu kita rem langsung berhenti, karena itu nggak akan bisa. Karena rem itu diciptakan bukan buat berhenti, tapi buat mengurangi kecepatan. Oke, berikutnya. Nah, ini sebenarnya udah masuknya ke teknik yang agak sedikit advance lah ya, boleh dibilang, yaitu trail braking atau ngerem sambil belok. Kadang kita bingung kan, mau ngerem tapi harus sambil belok.
Untuk beberapa orang yang masih belum mahir menggunakan rem, ini sangat sulit dilakukan karena biasanya terlalu over atau terlalu kurang. Makanya gini, saya berikan ilustrasi. Sebelum masuk tikungan itu kita menggunakan persentase penggunaan rem. Untuk inisiasi awal ngerem kita menggunakan 70%, setelah mau mulai masuk tikungan kita berikan 50%, berikutnya 30%, 20%, 10%, 5% sampai menuju ke apex. Apex itu adalah titik terdalam tikungan yang ada bulatnya yang di 0%, itu namanya apex. Pada saat kita ke apex tikungan, itu posisi tangan kita sudah tidak di handle rem, tapi kita sudah melakukan persiapan untuk ngegas. Karena setelah apex itu adalah 1%, 3%, 10%, dan berikutnya itu kita melakukan akselerasi. Demikian. Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Ya silakan Pak. Oke, ya kayaknya saya harus sengaja nih buat Q&A. Iya. Sebentar, maaf. Dengan Bapak siapa? BJ. Oke, Bapak BJ, ya silakan. Harus saya beritahu, memang saya baru memulai pakai motor karena sebelumnya saya tidak pakai motor. Saya ingin bergabung dengan pendeli, saya beli motor dan saya pakai motor. Ternyata enak naik motor itu, apalagi kalau membonceng. Nah, posisi dari tadi saya ingin sebenarnya dalam posisi badan. Sering kali pada saat ngerem, kadang-kadang posisi yang benar, posisinya di mana? Oh ya. Kemudian atau mengangkatkan badan ke sini Ya. ini. Kedua, pada saat dibelokkan, Ya. itu sebenarnya yang posisi yang benar kita ngikut rebah motor, atau kita mengambil keseimbangan untuk membalance motor gitu. Ya. Karena saya waktu touring, kita pernah touring ke Rancabuaya, saya coba berbagai cara mana yang efisien karena saya belum tahu itu sungguhnya gitu. Saya belum dapat feeling bahwa pendeli ini seperti apa. Oke Pak. Terima kasih. Jadi gini Pak, untuk body positioning nanti kita ada di materi berikutnya kita bahas. Nah sekarang kita masuk ke pengereman. Bro, oke bisa tolong posisi badan pada saat ngerem. Kita bisa lihat di sini apa yang terjadi pada saat ngerem adalah tubuh kita mengalami tekanan yang lebih besar. Makanya begitu pada saat ngerem, posisi yang harus diperhatikan adalah sikutnya Pak. Sikutnya harus agak dibawa ke atas sedikit. Jadi jangan ngerem dengan